kembali lagi di program Berita Newspoint. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. Newspoint Highlights akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan, dan inilah Newspoint Highlights hari ini akan dimulai dengan berita UB dan BGI kembangkan riset genetika. Universitas Brawijaya melakukan kerjasama dengan BGI untuk mengembangkan riset dalam bidang genetika. Riset ini diperuntukkan untuk para mahasiswa dan dosen melalui seleksi. Salah satu tujuan dari riset genetika ini adalah untuk mengembangkan keilmuan genetik dan juga menjadi ciri khas UB. Ketua Riset Genom UB Hikmawan Sulistomo menjelaskan bahwa UB sudah mempersiapkan riset ini bersama BGI agar mampu berjalan dengan lebih cepat. Jadi saat ini kita sedang melakukan kerjasama dengan BGI. Ya, dulu namanya BGI ini Beijing Genome Institute, gitu ya. Jadi UB bekerja sama dengan BGI dalam rangka akan melakukan penelitian kerjasama, kemudian ada scholarship juga, beasiswa. Jadi kita akan melakukan sama-sama belajar. Nanti ada yang penelitian-penelitian yang di sini dan nanti akan diadakan di mana, di China, di BGI centernya, gitu ya. Nanti kami ada untuk mahasiswa S1, S2, S3 itu nanti mungkin ada kompetitif, ada saringannya. Kemudian nanti kita menyediakan beasiswa ya untuk mempelajari hal tersebut dengan waktu tertentu. Nah itu ya, misalnya kalau ada postdoktoral apapun tentu tidak sama gitu. Ada short course juga untuk adik-adik yang masih S1. Jadi kemudian ini opportunity yang bagus kita untuk bisa lebih mengglobal lagi, utamanya di bidang genetik, di bidang genomik lah itu. Gitu. Melalui riset ini nantinya UB akan mendapatkan lompatan keilmuan dalam bidang genetika yang bermanfaat bagi keilmuan dan juga dunia kedokteran. Riset genetika ini akan menjadi keunggulan baru UB dalam kancah keilmuan global. Wakil Rektor UB Bidang Kerjasama Andi Kurniawan mengapresiasi kerjasama Fakultas Teknologi Pertanian UB dengan PT Aerofood ACS yang bergerak dalam bidang pangan. Melalui kerjasama ini, menurut Andi akan banyak kegiatan yang banyak dikerjakan. Melalui kerjasama ini, baik untuk kepentingan akademik, riset, hingga profesi untuk para alumni. Andi optimis dengan Aerofood sebagai BUMN terkemuka, maka kedua pihak akan semakin berkembang. Aerofood ACS ini salah satu BUMN terkemuka yang sudah berhasil mengoptimalkan potensi-potensi bisnis yang terkait dengan berbagai faktor, berbagai bidang, terutama yang terkait dengan catering in-flight, serta service yang lain. Dan dari pengalaman yang telah dilalui oleh Aerofood ACS, Universitas Brawijaya berharap bisa berkontribusi, berkolaborasi untuk mengembangkan banyak sektor bisnis yang terkait terutama dengan makanan. Dan kami sangat yakin sekali peran serta Universitas Brawijaya bekerjasama dengan Aerofood ACS dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka terutama benar-benar bisa menjadi program strategis untuk mendekatkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di Universitas Brawijaya untuk semakin match dengan kebutuhan industri. Dan harapan kami kerjasamanya akan terus dikembangkan, bisa mengembangkan keunggulan-keunggulan komparatif yang ada di Universitas Brawijaya dan semakin mendekatkan Universitas Brawijaya dengan kolaborasi industri, dunia usaha, dunia industri yang pada akhirnya. Saat ini UB terus menambah kerjasama dengan berbagai kalangan, terutama perusahaan dalam berbagai bidang untuk meningkatkan reputasi dan peningkatan kualitas mahasiswa dalam penguasaan keilmuan secara teori dan praktik.
pelaksanaan UTBK 2024 di universitas hingga hari ketiga berjalan dengan lancar. Dalam jumpa persnya, Rektor UB Profesor Widodo menjelaskan bahwa hasil monitoring yang ada menunjukkan tidak ada kendala yang berarti dan semua proses UTBK berjalan dengan lancar. Panitia pelaksana dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan perencanaan. Hari ini sudah sejak tanggal 30 kemarin, 30 April, di Universitas Brawijaya ada kegiatan UTBK. Dan ini akan berlangsung sekitar 7 hari, dan Alhamdulillah tadi pagi kita keliling, sebelumnya kemarin juga sudah ditinjau oleh panitia. Semuanya berjalan dengan baik dan lancar, dan sampai sekarang tidak ditemukan adanya hal-hal yang sifatnya kurang baik atau mengganggu kelancaran, joki dan seterusnya, untuk sementara tidak ditemukan. Dan seluruh peserta diperiksa dengan baik, termasuk dengan metal detektor, harapannya yang memang clean dan clear. Semua bekerja, semua melakukan ujian dengan jujur. Profesor Widodo berharap dengan UTBK yang lancar dan jujur akan dihasilkan calon mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik bagus dan juga personality yang baik. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa baru tersebut nantinya mampu menjadi insan yang memiliki kemampuan akademik bagus dan kepribadian yang baik. Dan harapannya kita bisa memperoleh calon mahasiswa yang memang memiliki kualitas yang baik, dan di samping itu, samping kualitas intelektual juga memiliki personality yang juga baik. Yang harapannya nanti kita bisa didik dengan baik di perguruan tinggi menjadi calon-calon pemimpin Indonesia ke depan. Pelaksanaan ujian UTBK di Universitas Brawijaya pada hari pertama berjalan lancar. Menurut Koordinator Pelaksana, Heri Prawoto, terdapat kendala teknis kecil yang terjadi, namun hal tersebut langsung dapat diatasi tanpa merugikan peserta dan mengganggu jalannya ujian secara umum. Heri mengaku sudah mempersiapkan berbagai hal berkaitan dengan sarana dan infrastruktur yang diharapkan dapat melancarkan kegiatan UTBK. Kami tadi sudah mengikuti tim dari Monai Pusat mendeteksi ke beberapa lokasi. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada hal yang dikhawatirkan. Memang ada beberapa kendala teknis, ini server secara nasional ada 1-2 server yang ada kendala, tapi tidak mengganggu secara pelaksanaan di kami. Jadi ini kami juga masih menunggu kebijakan dari pusat bagi perguruan tinggi lain yang terkena dampak ada server. Biasanya hari pertama itu ada saja kendala-kendala teknis untuk pelaksanaan UTBK. Berarti juga tadi juga terkena? Ada 1-2, tapi jumlahnya nggak banyak dan langsung dihentikan sejenak sehingga siswa tidak dihentikan dalam waktu. Terus lanjutannya, dia belum menyelesaikan? Ada waktu untuk bisa menyelesaikan ini, tapi jumlahnya nggak banyak untuk yang kasus seperti itu. Pelaksanaan UTBK 2024 ini akan berlangsung hingga tanggal 7 Mei 2024. Terdapat 16 lokasi pelaksanaan di kampus Universitas Brawijaya yang sudah dipersiapkan lengkap dengan sarana pendukungnya. Ajang Rektor Cup 2024 kembali digelar. Menurut Ketua Panitia Isyam, kegiatan pada tahun ini mempertandingkan 3 cabang olahraga, yaitu futsal putra dan putri serta sepak bola putra. Sistem pertandingan yang digunakan adalah liga dan seri final agar semakin banyak pertandingan yang tersaji. Laga ini juga merupakan bentuk pembinaan terhadap potensi mahasiswa, terutama dalam bidang olahraga, sehingga diharapkan mampu memunculkan atlet berprestasi dalam bidang olahraga. Rektor Brawijaya Cup musim ini itu berbentuk liga dan final series untuk final putra dan sepak bola. Jadi berbeda dengan musim sebelumnya yang kita terbagi menjadi fase grup sama knockout. Musim ini kita ubah formatnya jadi sistem liga dan final series. Jadinya nanti pertandingan yang berlangsung akan lebih banyak serta
jam terbang untuk para pemain juga pastinya lebih banyak gitu Mbak. Apa aja yang dilombakan dalam rekor cup ini? Untuk cabang olahraga berarti ya, di kompetisi musim ini kita ada 3. Yang pertama ada futsal putra, futsal putri, dan sepak bola untuk putra. Berapa jumlah peserta dan berasal dari mana aja? Kalau untuk jumlah peserta ini kita total pendaftar ada 16 fakultas dari total 18 fakultas di Universitas Brawijaya. Berarti ada 16 dari 18. Rektor Cup 2027 ini digelar setiap tahunnya. Pada tahun ini, sebanyak 16 fakultas mengirimkan tim terbaiknya untuk ikut berlaga dalam Liga Mahasiswa UB ini. Masing-masing tim sudah berlatih secara intensif di tiap fakultas. Pejabat Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa saat ini melalui Dinas dan Malang Creative Center, pihaknya terus mendorong dan berkolaborasi dengan anak muda untuk menekuni dunia ekonomi kreatif. Pada anak muda ini diberi ruang dan fasilitas agar dapat menjadi pelaku UKM kreatif yang tangguh dan mampu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi baru. Pemkot Malang juga terus menggandeng berbagai pihak agar pelaku UKM di Kota Malang dapat terus berkembang dengan sinergi bersama sektor lain mulai dari perbankan, logistik hingga pemasaran online. Kolaborasinya, kemudian selama ini bagaimana kita bersinergi dengan komunitas anak-anak muda untuk dan juga agar bangsa bisa melihat secara langsung perkembangan ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang, termasuk yang sudah dalam pelaksanaan MVC. Ada disebutkan target 2025 Kota Malang menjadi Kota Malang menjadi kota kreatif dunia tahun 2020. Itu target kita. Dan UNESCO insya Allah bulan-bulan akan melihat secara langsung kota kreatif dunia tahun 2020. Wahyu optimis dengan sinergi ini maka Kota Malang dapat menjadi kota kreatif dunia pada tahun 2025 mendatang. Saat ini pihaknya masih terus mempersiapkan berbagai hal agar dapat menjadi kota kreatif dunia dengan pelaku UKM kreatif yang tangguh dan produktif. Pembelajaran di TK BSS tidak hanya bersifat teori kelas. Mereka sejak dini juga belajar di luar kelas secara langsung di berbagai tempat sesuai dengan tema. Salah satunya mereka berkunjung ke UB TV untuk belajar mengenai bagaimana dunia dan peralatan dalam produksi televisi. Menurut guru kelas Bunda Nia, kelas di UB TV ini sangat membantu siswa memahami berbagai hal dalam dunia komunikasi visual. Mau kasih apresiasi dulu ya untuk UB Group, terutama UB TV, UB Radio dan lain-lain, semua staf karena menyambut sekolah kami dengan sangat baik, terus kemudian tempatnya juga sangat luas dan mengakomodir seluruh siswa kami. Jadi kesan pertamanya sangat baik kalau menurut saya, mulai dari penyambutan, kemudian juga perkenalan seluruh ruangan, karena kan anak-anak itu minim banget pengetahuannya tentang dunia broadcasting. Nah mereka akhirnya tahu bagaimana ruangan dan juga fungsi-fungsi dari semuanya yang ada di UB Group gitu. Ya, terutama sih kita samakan dengan awal tema. Jadi setiap bulannya di sekolah kami itu ada awal tema. Awal tema itu membahas tentang satu yang kita angkat. Nah, kebetulan satu topik yang kita angkat. Nah, kebetulan yang bulan ini itu temanya adalah alat komunikasi. Nah, alat komunikasi itu kan salah satu yang paling sering kita gunakan di dunia modern ini ya. Nah, kita pengen mengenalkan ke siswa tidak hanya by gadget. Mereka harus tahu apa yang mereka lihat di gadget itu bentuknya seperti apa sih, bagaimana caranya kok bisa muncul di video ataupun di televisi.
Kegiatan outing class ini dilakukan secara berkala dengan tema yang berbeda. Tujuan dari kegiatan ini agar siswa dapat belajar secara langsung berbagai hal baru yang dapat meningkatkan kemampuan anak dalam tumbuh kembangnya. Sepuluh model dari SMK Negeri 3 Kota Malang melenggang di panggung pada peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52. Para model ini memperagakan baju dari kain sibori yang dirancang oleh siswa SMK Negeri 3 kelas Tata Busana. Menariknya, kain sibori tersebut merupakan hasil produksi UKM di Kecamatan Sukun yang merupakan salah satu UKM binaan PKK Kota Malang. Devi Rahmawati, guru sekaligus Ketua Konsentrasi Tata Busana SMK Negeri 3 Kota Malang menjelaskan bahwa siswanya dipercaya untuk mendesain, menjahit, hingga memperagakan busana sibori dalam kegiatan PKK. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi SMK Negeri 3 sebagai sekolah yang memiliki jurusan tata busana. Hari ini diminta untuk mengisi acara di Hari Kesatuan Gerak PKK dalam ulang tahunnya yang ke-52, yaitu menampilkan siswa-siswi SMK Negeri 3 Malang dalam pembuatan desain busana untuk karya bahan sibori yang dibuat oleh UMKM dari Kecamatan Sukun. Kami memulai dari desain, memproduksi, sampai menjahit dan juga memperagakan, diragakan oleh siswa-siswi kami dari Ekskul Modeling yang dibina oleh Bapak Sidik dari Red Model. Terima kasih untuk semua partisipasi dan juga dukungan dari Ibu PJ Wali Kota Ibu Hani yang sudah berkenan untuk memberikan kepercayaan dan apresiasi bagi anak didik kami SMK Negeri 3 Malang. Semoga kedepannya kami siswa-siswi SMK Negeri 3 Malang terus bisa berprestasi dan mengembangkan Kota Malang khususnya dan juga sampai ke tingkat nasional. Devi berharap sinergi ini terus berlanjut sehingga kerjasama antara dunia pendidikan, UKM, dan pemerintah Kota Malang melalui PKK terus berlanjut guna mewujudkan Kota Malang yang berkelas.